Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam, Bu Debi. Apa kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Debi? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Bu Eni tadi malam miss call saya katanya ada masalah ya Bu ya. Iya, Mau cerita apa ya Bu Eni ini ya Bu? Saya kok penasaran ya Bu. eh, ada sedikit masalah murid di sekolah pada saat saya akan mengajar di kelas 7A. Di kelas sebagian besar ada anak perempuan saja, hanya ada 2 putra. Yang lain kemana? Saya tanyakan, ternyata ada di lab komputer dekat kelas 7A. Kemudian saya cari ke sana karena saya absen lebih banyak yang ada di luar. Kata anak-anak, mereka dimintai bantuan untuk membersihkan ruang komputer, dimintai bantuan oleh Mas Mamat katanya begitu. Kemudian saya cek. Setelah itu ada salah satu anak yang ketakutan. Ada saya, melihat saya masuk ke ruang komputer. Larilah dia. Kemudian tangannya menyenggol sebuah monitor. Nah, setelah itu seperti kekhawatiran saya dari awal. Nah, sehingga terjadi eh, monitor itu rusak. Akhirnya tidak bisa dipakai sampai hari ini tadi. Gitu. Yang menjadi saya bingung ini bagaimana itu dengan kerusakan dari layar monitor itu. Saya bingung, anak itu disuruh mengganti, tapi itu harganya mahal. Eh, ya gimana? Menurut Bu Debbie, Hmm, berarti Bu Eni sekarang sedang ada masalah di kelas, ada siswa yang tidak sengaja, mungkin begitu ya Bu ya, tidak iya, sengaja mm-mm, nyenggol monitor sampai monitornya mati dan mm-mm, tidak digunakan gitu ya Bu. iya, Sebelumnya saya mau tanya Bu, apa sih yang ingin Bu Eni dapat dari percakapan kita sore ini Bu? ya pinginnya saya itu Rian, namanya Rian ya, yang tadi merusakkan monitor itu, pinginnya saya ya dia juga bertanggung jawab. Cuman ya gimana? Karena itu eh, dia memang disuruh ke lab komputer atau tidak, ini yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya. Saya masih belum menanyakan lagi pada petugas lab komputer itu, apakah dia memang disuruh ataukah dia ikut-ikutan. Nah, itu yang menjadi kendala saya, masih belum saya tanyakan lagi. Iya. Bu Eni, saya mau tanya Bu Eni ini ingin kelas yang seperti apa sih Bu? Inginnya Bu Eni maunya kelas yang Bu Eni ajar itu bagaimana gitu Bu? Ya, kalau menurut saya masuk kelas, anak-anak itu sudah siap untuk mengikuti pelajaran saya. Tapi ternyata kenyataannya saya masuk kelas, sebagian besar anak laki-lakinya tidak ada. Maunya Bu Eni sendiri anak-anak itu gimana ya Bu pada saat Bu Eni mengajar Bu? Ya, kepingin saya anak-anak itu menjadi disiplin, tertib. Misalnya dia itu dibintai bantuan oleh petugas lab komputer, ya harusnya dia itu ya izin lah, izin bahwa dimintai bantuan gitu ya. Bu Eni kan sudah kejadian ini ya Bu Rian itu tidak sengaja nyenggol monitor sampai tidak bisa dipakai monitornya rusak lah gitu. Setelah Iya, kejadian ini yang Bu Eni inginkan Rian itu bagaimana sih Bu?
Apa yang harusnya yang menurut Bu Eni itu seharusnya Rian lakukan itu bagaimana ya Bu? Ya, kalau menurut saya harusnya saya ini anu ya Bu ya, apa namanya? eh, Secara inten memanggil Rian dulu sebetulnya ya, karena waktu itu memang waktu saya masih ini, saya harus mengajar dulu, kemudian maunya saya mengurus Rian, tapi ternyata saya masih belum sempat mengurus Rian ini, dan saya masih bertanya-tanya pada Mas Mamat, pada Mas Hartono, bagaimana cerita sebenarnya itu gitu. Masih saya telusuri dulu sebetulnya. Iya, Kalau misalnya Bu Eni apa ya Bu ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira Bu Eni punya pandangan enggak? Bagaimana sih solusinya gitu Bu? Mungkin ke Rian atau mungkin ke Pak Mamat juga gitu. Gimana Bu? Punya pandangan enggak Bu gimana solusinya? ya pinginnya saya itu mau saya dudukkan bersama Bu Debi dengan Mas Mamat, Mas Hartono, juga dengan Rian gitu. Bahkan saya sudah sempat cerita dengan kepala sekolah, cuman masih belum sempat duduk bersama ini. Cuman sekedar masih omong-omongan bagaimana, bagaimana, jadi belum duduk bersama. Masih saya ngikuti ini dulu, cerita ini bagaimana, masih saya kumpulkan, masih saya gali info-info itu. Berarti Bu Eni sudah punya alternatif solusi lah ya Bu ya. Dari yang memanggil Rian dengan duduk bersama semua pihak gitu ya Bu ya. Iya, iya betul. Dari dua solusi tadi Bu seperti memanggil Rian dan juga musyawarah bersama dengan pihak-pihak sekolah yang lain, menurut Bu Eni yang mana Bu yang lebih pas di hati Bu Eni, yang lebih apa ya Bu bisa meminimalisir masalah tadi? Mungkin Bu Eni bisa memilih salah satu Bu. Ya, saya akan ini aja dulu. em, saya ajak omong Rian dulu, bagaimana dia. Saya tanya ceritanya dulu, apakah dia itu ini apa? Memang diajak ataukah dia sendiri yang keluar dan ikutan di situ? Yang pertama, yang kedua, saya akan setelah selesai ini, setelah selesai bincang intensif dengan Rian, saya pinginnya juga eh, menyampaikan kepada Mas Mamat juga pada Mas Hartono selaku ini yang untuk bersih-bersih. Jadi biar jelas itu di mana letak siapa yang harus bertanggung jawab di situ. Iya Bu, Letak saya juga halo, ya Bu, kesalahan. saya juga setuju dengan Bu Eni karena menurut saya itu tidak murni kesalahan Rian ya Bu ya. Karena Iya, seharusnya kan Rian itu ada di kelas mendengarkan penjelasan guru belajar kok ya tiba-tiba diminta bantuan untuk membersihkan lab itu kan ya Bu ya. mhm mhm. Jadi memang sepertinya lebih baik duduk bersama semua pihak dari kepala sekolah, kemudian juga tenaga komputernya, labnya, muridnya, Rian, termasuk juga Bu Eni ya Bu ya, mungkin Bu Eni bisa sebagai saksi juga wali kelasnya Rian ya Bu ya. Iya iya, kebetulan saya wali kelasnya itu. Iya. Kira-kira bersedia apa tidak ya Bu pihak-pihak yang terkait ini Bu seperti kepala sekolah, terus juga Pak Mamat, tenaga labnya itu Bu untuk duduk bersama mungkin Bu. Gimana, Bu? Kira-kira bersedia apa enggak ya Bu seperti kepala sekolah, kemudian juga Riannya sendiri, kemudian juga Pak Mamat, tenaga komputernya itu Bu untuk musyawarahkan masalah ini biar tidak berlarut-larut gitu Bu. Iya, saya kira mau ya, cuman ini tergantung saya kapan ini yang akan saya laksanakan ya, pasti pasti mereka Hmm, mau, segera akan saya laksanakan itu. ya. Iya. Kira-kira kapan Bu mau diadakan
musyawarah bersama ini Bu? Sudah ada gambaran Bu Eni? Ya, insya Allah mungkin hari Senin, Bu. Karena besok saya masih ada kegiatan, jadi insya Allah Senin akan saya ini intensifkan Rian dengan Mas Mamat juga Mas Hartono. Hmm. Oh iya, Bu Eni, dari tadi kan kita sudah ngobrol tentang masalahnya Bu Eni yang di kelas. Kira-kira sampai di sini Bu Eni dapat apa ya Bu dari percakapan kita ini Bu? Mungkin Bu Eni bisa cerita sedikit. Ya, ini saya sedikit mendapat solusi bahwa saya harus lebih intensif lagi bertanya pada Rian dan akan menasehatinya kalau waktunya ini misalnya dimintai bantuan, ya boleh saja silakan keluar membantu asalkan izin dulu pada guru yang pada saat itu mengajar gitu. Kemudian yang kedua ini eh, apa ya, agar jelas tanggung jawab itu siapa yang akan bertanggung jawab dengan kerusakan itu. Ya, itu jadi saya akan duduk bersama dengan mereka. Bila belum selesai, maka saya juga akan ngomong dengan ini, dengan kepala sekolah juga. Ya, Ya Bu, berarti cerita hari ini saya sudah dengar masalahnya Bu Eni yang ada di kelas ya Bu ya, ada siswa yang tidak sengaja menyenggol monitor karena apa tidak sengaja juga ya Bu ya, ada di lab komputer karena dimintai tolong oleh tenaga komputer, terus juga karena tiba-tiba mungkin kaget ada mm-mm. Bu Eni yang memanggil, jadinya mereka lari kemudian nyenggol monitor sampai monitornya rusak tidak bisa digunakan gitu ya Bu ya. Iya, Ya, kemudian rencana penyelesaiannya insya Allah hari Senin ya Bu ya. iya, iya. Senin, karena besok saya ada kegiatan, jadi nggak bisa ketemu dengan Rian Oh, dan iya. teman-teman. Saya tidak Semoga sekolah besok, oh begitu ya Bu. ya, ada Bu kegiatan di Eni luar semoga sekolah. semoga hari Senin dapat solusi ya Bu ya. Iya, terima Semoga kasih, masalahnya Bu cepat Debi. selesai, juga Rian juga jadi anak yang tanggung jawab, lebih tertib di Ya, kelasnya. ya, Ya, makasih ya Bu ya sudah mau cerita dengan saya Bu. iya, Saya sama-sama, Bu Debi. masih ada acara ini saya Bu. Terima kasih Bu Eni Iya, waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Debi. Waalaikumsalam. Bu Eni sehat? Alhamdulillah. Sempat lari-lari tadi ya, lampu mati ya. Betul, betul Bu. Saya cari sinyal kemana-mana ternyata dapatnya ya di sini. Iya, mudah kan mencari rumah saya? Pinggir Alhamdulillah Bu. jalan. Udah. Iya. Iya ada Bu Debi ini katanya Bu Debi ada cerita ini ya, cerita tentang muridnya ya Bu Debi ya. Betul Mau Bu cerita Eni. apa, Bu Debi? Saya sedang ada sedikit yang saya pikirkan Bu tentang murid saya Bu. Mm-mm. Ceritanya begini Bu. Saya punya murid Bu, sebut saja si A namanya Bu. Si A itu bersekolah di sekolah yang sama dengan orang tuanya Bu, di sekolah kami Bu. Jadi si A ini murid saya, orang tuanya juga mengajar di sekolah kami Bu. Ya, Tiap hari berarti pulang dan pergi, pulang dan masuk sekolah itu dengan ibunya, begitu Bu. Kemudian yang jadi masalah untuk saya itu Bu, sikap si A di kelas ini Bu, jadi seperti apa ya Bu, tergantung dengan ibunya, begitu Bu. Contohnya kemarin Bu,
Kemarin tuh saya mengajar, kemudian dia izin ke kamar mandi. Bu, saya mau izin bentar. Saya izinkan, Bu. Kemudian beberapa saat kemudian dia kembali lagi ke kelas, diikuti dengan ibunya di belakangnya. Ibunya masuk kelas saya, kemudian bilang, permisi Bu, saya minta waktu sebentar. Saya pikirnya mau menyampaikan informasi apa gitu ya Bu ya, mungkin informasi kegiatan KTS, karena kebetulan di sekolah kami itu KTS Bu, minggu ini Bu. Saya persilahkan beliaunya Bu. Ternyata beliaunya itu justru marah-marah ke kelas saya Bu, pada Iya. anak-anak di kelas saya Bu. Marahnya begini Bu, kok kalian sampai bisa menangiskan anak Bu guru? Tuh Bu, kalau mau Mm-mm. ngambil sesuatu tuh jangan sembarangan. Ini kan punya anak Bu guru. Itu kata-katanya Bu. Jujur saya kaget Bu loh. Kok langsung marah-marah gitu Bu. Karena sebelumnya si A ini tidak mengadukan apapun ke saya gitu Bu. Iya, iya, iya. Dan ini kejadiannya sudah berulang kali Bu. Ini saya juga sebenarnya sudah bukan hanya kecewa tapi juga capek kok kok ya di kelas saya itu kok ya marah-marah tanpa bilang dulu masalahnya ke saya gitu Bu. Iya, iya, Jadi iya. saya sekarang ini pikirnya itu Terus, kecewa gitu Bu. iya, ya pastinya ya. Terus apa yang Bu Debi inginkan saat ibu-ibu dari murid itu masuk ke kelas Bu Debi? Saya pinginnya ya Bu ya, si A itu jadi anak lebih mandiri, tidak tergantung ke orang tuanya gitu. Jadi lebih bisa menghargai saya sebagai wali kelasnya. Terus Iya, juga iya. untuk orang tuanya, kalau ada masalah dengan putranya yang notabene murid saya Bu, ya coba diomongkan gitu Bu ke saya gitu. Mungkin saya bisa ngasih solusi sebelum beliau apa ambil tindakan sendiri di kelas saya gitu Bu. Ya, itu harapan Bu Debi ya. Orang Ya, tua, ya siswa dan orang tua. Yang bagaimana yang Bu Debi harapkan? yang lebih apa ya Bu, lebih percaya ke wali kelasnya gitu Bu untuk menyelesaikan masalah anaknya. Jadi tidak tiba-tiba marah-marah di kelas saya begitu Bu, meskipun beliau juga salah satu guru di sekolah saya. Iya, iya, iya. Setelah adanya kejadian itu, menurut Bu Debi, apa yang seharusnya dilakukan oleh murid si A dan orang tua atau oleh ibunya itu? Seharusnya sih Setelah Bu, menurut saya si A itu ya mengadu ke saya dulu, bilang ada apa, misalnya dia hmm, diganggu dengan temannya ya bilang Bu saya diganggu oleh ya, atau mungkin kehilangan barang, barang saya hilang gitu Bu. Jadi tidak langsung keluar iya, iya. kelas mengadu ke ibunya gitu. Saya Mm-mm, juga mm. harap ibunya juga tidak tidak apa ya Bu, kok seperti yang semena-mena, karena beliau juga salah satu guru di sekolah saya gitu Bu. Kok enggak ngomong dulu ke saya sebagai wali kelasnya, Bu murid sampean misalnya mengganggu anak saya, minta tolong nanti diingatkan gitu saja kok Bu. Hmm, iya, iya. Kemudian menurut Bu Debi, kata-kata apa yang bisa Bu Debi lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Saya sebenarnya kepikiran ingin mengadukan ini kepada kepala sekolah Bu, karena masalah ini sudah cukup sering. Tapi saya juga Hmm, mikir Bu, apa sebaiknya saya dekati dulu ya Bu ya si A ini, saya kasih apa itu, saya kasih kalimat-kalimat yang bisa menyadarkan dia untuk jadi lebih tanggung jawab ke dirinya sendiri, lebih mandiri gitu Bu. iya, iya, bisa, bisa. Iya. Jadi itu alternatif Bu Debi ya untuk Iya Bu, ya, untuk lebih intensif lah gitu ya. Omong-omong dengan murid ya si A itu dulu ya. lebih lebih Iya, bicara dari hati ke hati gitu Bu. Saya iya kasih betul. pemahaman kalau jadi anak mandiri itu Mhm, dia pasti akan lebih baik gitu Bu. iya. Apalagi nanti jika dia sudah ini ya, keluar dari Ya SD kan sudah tidak ada betul ibunya Bu, lagi. Iya, betul betul Bu. iya, Takutnya nanti itu setelah dia penting. keluar SD di SMP tetap tergantung dengan ibunya, ibunya tidak ada ya jadi masalah sendiri buat dia, jadi bumerang gitu Bu. Iya, iya. Iya, saya kira itu sudah ya dicoba dulu ya Ya, solusi dia itu ya dari hati ke hati. Eh, kemudian sampai di sini Bu Devi eh, dapatkah apa yang dapatkan dari percakapan kita sore ini Bu Debi?
Yang pertama, saya lega Bu karena bisa mencurahkan unek-unek saya kepada rekan saya Bu Eni. Kemudian Hmm, yang kedua, saya juga bisa dapat solusi, dapat penguatan, sehingga saya bisa lebih bersemangat untuk melakukan pendekatan kepada si A, gitu Bu. iya. Segera Kira-kira mungkin. kapan akan ini, akan ngomong intensif dengan si A itu? Saya mungkin besok ya Bu ya, kebetulan besok itu di sekolah ada kegiatan jalan-jalan santai JJS. Oh Mungkin ya, nanti setelah JJS saya minta anaknya untuk ke iya, ruangan saya selain sebentar, acara. kita bicara berdua, gitu Bu. Iya. Mojok ya, Bu, ya? Betul Bu, biar lebih serius Iya, gitu Bu. kalau bisa jangan tahu teman-temannya ya. Iya Bu, betul Bu. Saya Iya, cari tempat yang jadi empat sepi, mata gitu kemudian ya. Jadi tidak iya, ada yang tahu, ibunya pun biar jangan tahu kalau bisa. betul, Mhm. betul Bu. Iya sudah. Tadi Bu Debi akan ini ya, akan ngomong dengan si A itu tadi ya, secara intensif ya. Semoga berhasil ya Bu Debi ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya kira sudah Bu Debi ya? Ya sudah. Sudah Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah ini apa berbagi cerita sore ini dalam keadaan gelap-gelapan ini. Ya sudah. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.